untuk mencalonkan diri Profesor Denny Indrayana untuk menjadi gubernur. Dan itu tidak ada relevansinya dengan soal gubernur. Tetapi sekarang menjadi isu yang beredar mengkapitalisasi, mengklaiming bahwa Denny adalah calon boneka dari sebuah kekuatan lawan politik beliau atau ingin menjadi suatu komplementer dalam kontestasi elektoral ini. Tetapi Denny sudah menunjukkan satu kemampuan permainan ibarat dunia tinju, memberikan suatu perlawanan yang tidak pernah diperhitungkan dan perjudian politik di Kalimantan Selatan. Saya menggambarkan Denny sebagai Mike Tyson ketika melawan Evander Holyfield dan James Buster Douglas dalam perjudian di Texas. Semua menjagokan Mike Tyson. Begitu juga Denny dalam pasar politik di Kalimantan Selatan tidak pernah diperhitung. Detik-detik menjelang pilkada pun juga tidak pernah dihitung. Kalkulasi politik mengatakan Denny hanya menang 30%. Tapi faktanya mampu membolak-balikan asumsi teori yang apa yang terjadi di dalam pertarungan Kalimantan Selatan ini. Teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan secara pribadi kepada Profesor Denny Indrayana, sahabat saya, sesama seorang akademisi, sama-sama lama di UGM. Saya mengatakan inilah pertarungan the real fighter. Kali ini saya menulis di semua media, mudah-mudahan besok terbit, bahwa Denny mampu mengembalikan bahwa money is everything, bahwa uang segala-galanya. Ternyata tidak. Saya sudah menulis ada 4 analisa saya bagaimana Denny bisa menang. Kekuatan Denny satu ada pada personalifikasi Denny, ada pada diri Denny yang memiliki kemampuan narasi dan integritas kekuatan intelektual yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain. Ini pertama. Yang kedua, Denny dianggap sebagai satu simbol perlawanan terhadap oligarki lokal, terhadap dominasi dan kekuasaan tambang di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, ada kerinduan bagi masyarakat Kalimantan Selatan untuk sebuah kepemimpinan, sebuah perubahan, dan kepemimpinan itu ditemukan oleh masyarakat Kalimantan Selatan ada pada diri Profesor Denny Indrayana. Jadi ada perubahan. Waiting nation, people waiting to change. Masyarakat sedang menunggu sebuah perubahan yang substantif di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, selanjutnya, masifnya kampanye politik uang itu menjadi bumerang bagi kuasa modal untuk proyek bagi-bagi uang, industri bagi-bagi uang, dan itu ternyata dikalahkan oleh kekuatan rasionalitas politik masyarakat Kalimantan Selatan. Sebuah penghinaan kepada masyarakat bahwa ada satu narasi ketika debat di TVRI, pilih yang punya uang, pilihlah orang yang punya duit. Ternyata itu tidak mempan menghipnotis masyarakat Kalimantan Selatan. Masyarakat punya rasionalitas sendiri, masyarakat punya rational choice sendiri. Bagaimana kepemimpinan akan datang itu didrive oleh seorang intelektual yang mampu punya kekuatan intelektual. Yang selanjutnya, saya ingin mengatakan bahwa COVID memang ada pengaruhnya ya. Kenapa Denny itu suaranya sukses signifikan? Saya katakan, proyek bagi duit ketika masyarakat Kalsel ini sudah dijanjikan dengan kupon-kupon ini sehingga masyarakat juga tidak terrealisasi, maka masyarakat tidak datang ke TPS menjadi golput. Saudara wartawan, saya ingin sampaikan sepanjang sejarah pilkada di Kalsel inilah golput paling tertinggi di Kalimantan Selatan. Saya sedang running sedang melakukan penelitian. Kesimpulan saya, golput di Kalimantan Selatan paling tinggi 47,2% golput ini. Jadi tidak benar ada satu pernyataan sebelum pilkada bahwa 70% Kalimantan Selatan partisipasi politik masyarakat itu naik. Ternyata menurun sekali. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya bisa sampaikan soal klarifikasi, soal video dan foto-foto yang itu tidak benar, tidak ada hubungannya dengan pilkada 9 Desember 2020. Terima kasih sahabat-sahabat semua, para media atas kesediaan untuk memberikan satu klarifikasi bersama saya dan bersama Profesor Denny Indrayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.